babain lah. Dia mau diurut. Enggak di situ aja. Di videoin ke Pandri. Mau di videoin ke Pandri. Oh nggak usah. Gitu doang ya. Gitu aja. Jadi bayarnya kayak. Mau difotoin dari depan nggak kata dia? Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ibu ya. Ibu guru, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Siang ini saya diberi kesempatan untuk suatu tugas saya dalam rangka pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak itu memang modulnya ada 4 ibu, satu dua satu tiga. Tapi tak mengapa modul 1-4 saya harus melakukan diseminasi atau menginformasikan tentang modul ini ke sekolah. Sempat bertanya dalam hati kenapa ya? Pas saya baca-baca, oh ya ini mungkin ini ya. Ternyata modul ini modul yang bisa langsung diaplikasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar saya sehari-hari. Dengan modul ini saya merasa punya bekal, punya teori bagaimana menangani anak-anak dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Dan saya memang belum mengetahui sampai saya mengetahui modul ini. Mungkin itu pikiran saya, namun modul ini ternyata harus saya sampaikan ke sekolah. Salam saya ucapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diberi kesehatan sampai saat ini bisa mengikuti kegiatan angkatan 11. Semoga saya bisa mengikuti sampai tuntas. Minta doanya ya Ibu Bapak Guru ya. Karena memang nggak mudah ternyata ya. Yang saya pikir di awal-awal itu. Ini ternyata makin sini tugasnya seperti ini yang teman-teman nanti yang menyusul Bu Lina seperti ini gambarannya. Oke, nggak berlama kata, saya mau pantun dulu, boleh ya? Boleh. Pantun Bu, semua jadi saya sudah ngontek aja. Pergi ke kebun mencari durian. Pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Mantap. Ya. Tidak. Enak kok enak. Dah. Dalam materi pertama, modul ini tentang ini. Awas. Apa ya? Ini berbeda ya. Materi pertama 21 membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Di materi ini teman-teman akan diajak tentang bagaimana merubah paradigma. Tadinya stimulus respon ke paradigma teori respon. Ya. Jadi awal-awal modul 4.1 ini kita harus berubah dulu stimulus respon dengan teori respon. Apa itu stimulus respon dan teori respon? Tadi saya juga nggak paham apa ya bahasa-bahasa begitu. Ternyata udah kita lakukan sebenarnya di kelas itu tentang stimulus respon dan tentang teori respon. Di sini saya yakin guru-guru sudah berpengalaman mengajar. Hanya ini memperdalam aja sebenarnya teori-teorinya ya. Ada perubahan paradigma, misalkan gini. Kita coba kegiatan dulu deh. Jadi ibu dengan temannya saling berhadapan mengepalkan tangan. Yang satu mengepalkan, yang satu lagi berusaha membuka. Yang satu berusaha membuka, yang satu berusaha mempertahankan. Nah, disitulah ibu bapak guru akan dapati keadaan teman yang tidak mau dipaksa. Semua perilaku itu punya tujuan dan
tujuan teman kita tidak membuka tangannya pasti ada maksudnya. Dan kita mencoba untuk membuka dengan membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, membujuk. Bahkan menabari uang agar teman kita mau membuka kapal kita. Sudah itu, ini diskusikan. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan untuk kepalanya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara membuka kepala tangan saya? Ada yang jawab? Ada pertanyaan tentang kegiatan tadi, satu mengepal atau membuka. Sebenarnya dari kedua kejadian itu siapakah yang memegang kontrol atas kepala tangan atau yang menutup kepala tangan? Yang mau memegang. Yang megang. Itu yang memegang betul itu Bapak Guru. Yang memegang kontrol terhadap dirinya adalah murid yang nggak mau dirubah atas perilakunya, sedangkan kita memilih stimulus respon. Yaitu yang disebut stimulus respon. Kita memberi stimulus dengan hadiah, dengan menghardik, dengan mengancam supaya dia mau merubah sifatnya, tapi dia sendiri yang memegang kontrol sebenarnya. Dia mengikuti kita atas dasar jangka pendek aja karena paksaan. Makanya stimulus respon itu dibuka paradigmanya dengan teori respon. Karena teori respon yang saya baca itu anak mau dengan sendirinya merubah perilakunya tanpa disuruh. Sampai gimana mereka memahami seperti itu, tuntutannya ya panjang juga. Ada keyakinan Tuhan, ada kewajiban, ada restitusi ya. Tapi di sini kita bahas dulu tentang teori kontrol dari ya Mas, kasih. Ini dari Glaser. Teori kontrol dari Glaser menyatakan bahwasannya ilusi, mohon maaf, ada yang tahu ilusi? Kayak menghayal ya? Ya, menghayal. Ternyata kita mengontrol anak-anak itu ilusi kita aja. Guru mengontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid nggak mau. Karena perilaku itu jika dia mengizinkan. Seperti kepada teman kita yang nggak mau membuka, karena dia nggak mengizinkan, kita nggak bisa memaksa perilakunya. Makanya di sini stimulus respon tidak berlaku. Repotnya menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan. Ya, anak yang tidak mau buang sampah pasti dia mau punya tujuan. Kenapa tidak mau buang sampah? Dengan stimulus respon kita bisa nyuruh dia, hei kamu buang sampah dengan hati. Hei kamu nanti nggak buang sampah dihukum ya. Tapi hanya jangka pendek. Diajar Dewantara mau itu mereka punya self disiplin gitu. Self disiplin itu kemauan disiplin merubah dirinya sendiri. Jadi anak itu mau disiplin terhadap diri sendiri, artinya dia melakukan sesuatu atas mauannya sendiri tanpa stimulus respon. Makanya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi juga ngayal juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang dikiranya sama kita ternyata baik, karena itu berupa paksaan, berupa stimulus respon, itu hanya memuji secara eksternal gitu, nggak ada internal. Artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari guru terhadap murid. Betul. Segala usaha murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk motor tersebut dalam jangka waktu tertentu. Mungkin seminggu dia ingat, 2 minggu ingat, pesanannya dalam ingat. Memang di kurikulum Merdeka yang saya pelajari ini maunya self disiplin dirinya sendiri. Ada yang menyadari dia, menyadari. Dan rata-rata mencoba menolak atas bujukan guru. Makanya kendalanya saya juga yang mengalaminya. Kenapa ya? Diajak benar anak-anak nggak mau gitu. Kenapa ya? Kelas saya kalau suruh baris berantakan mulu saya itu.
Udah berulang kali, baris banget. Padahal kalau ngajar di SMA, baris. Saya nanya sama itu, yang SMA bisa kok SD enggak ya? Berarti teorinya nggak berlaku dong Pak. Bukan nggak berlaku, Pak Andri katanya. Bedanya SD sama SMA karena punya pengalaman hidup yang bedakan mereka. Jadi mereka yang punya pengalaman hidup lebih mudah diarahkan untuk stimulus respon dibanding yang nggak punya pengalaman hidup. Ya jelas dong. Kalau umur kita nggak hidupnya apa sih? Kemudian 9 tahun, 8 tahun dikit sekali ya. Makanya enak aja SMA. Saya lihat teman saya bayarnya kuat aja. Kumpul. Saya nggak juga. Ya ternyata di sini dibahas tentang teori respon yang saya terapkan tadi memang stimulus respon. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah. Ya. Teori kontrol kita bagi guru membuat rasa bersalah ada efektif misalkan. Kamu sangat mengecewakan Bapak. Kamu telah menyakiti hati Bapak. Kamu telah yang seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah. Saya juga pernah melakukan itu terhadap anak, berharap anak berubah, ternyata salah juga. Membuat anak bersalah itu ternyata cenderung anak itu merasa mendapat identitas yang gagal. Jadi salah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk maksa ya ini kita kadang juga ya. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat sesuatu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuannya. Pasti dong kita berniat yang baik pada murid-murid kita. Ingin yang terbaik. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa berlaku masa tidak akan efektif untuk jangka waktu. Ya itu yang kelemahannya stimulus respon itu ya Ibu Bapak. Karena nggak jangka waktu. Besok kita begitu kan kita nggak mau diulang-ulang lagi ya. Ngomel-ngomel lagi. Pokoknya mereka itu sadar. Kemudian kita itu tahu. Oh udah hampir berbulan ini berlakunya. Ini bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas sebutan kita sama. Teori kontrol, mereka berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama, semua orang melihat gambaran yang berbeda. Kita coba membawa orang ke keterangan sabaran kita berusaha memahami pandangan orang dengan dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, perilaku membutuhkan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku yang buruk aja memiliki tujuan dan kita harus bahasanya itu memakluminya gitu. Karena memang nanti hubungannya sama 5 kebutuhan dasar manusia. Yang bahwasanya mereka melakukan sesuatu itu pasti ada kurangnya. Entah kurang kasih sayang, entah kurang kepuasan, entah kurang sosial hidupnya. Kalau kita dalami pasti betul. Saya bisa membuat orang lain. Kalau stimulus respon, kalau dari kontrol enggak. Nanti kita yang memakai ini, dari kontrol ini. Kita nggak pakai stimulus ya, kita pakai ini. Pakai dari kontrol ini. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini restitusi, segitiga restitusi. Dalam rangka mendidik murid, salah satu strategi yang perlu kita mulai adalah penerapan disiplin sekolah. Apakah telah efektif, apakah perlu tinjau? Artinya dari sudut apa yang nilai dibagikan. Mari kita bahas di situ nilai kebajikan ini. Ibu Bapak ada yang tahu nilai kebajikan universal kita nggak? Nilai kebajikan yang dicanangkan oleh pemerintah, yang dipakai oleh semua sekolah. Ya. Apa ya? Profil belajar Pancasila. Nilai universal kita yang kita pakai adalah profil belajar Pancasila. Dari 5 itu yang kita pakai jadi rujukan. Makanya disebut nilai kebajikan universal apa itu? Yaitu dia profil belajar Pancasila secara universal dipakai seluruh lembaga pendidikan.
Ini tujuan dari disiplin positif rangka motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga, yang pertama, motivasi anak biasanya melakukan sesuatu apa, Bu Bapak? Takut dihukum ya? Ya, betul nggak? Takut dihukum atau nggak mau dihukum, pokoknya nggak nyaman lah kalau nggak masalah. Harus bangun pagi, tak terlambat. Takut dihukum. Yang kedua, motivasinya mau diberi hadiah. Kerjain ini nyapu jalan, ntar dikasih permen sama ibu bapak. Jadi melakukan sesuatu, kalau yang pertama itu negatif karena takut hukuman, kalau ini yang positif karena kasih hadiah. Itu motivasi kedua. Motivasi ketiga, melakukan sesuatu yang baik karena dari dalam diri sendiri. Dari intrinsik memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan yang mereka yakini. Mereka yakin banget. Mereka harus yakin untuk mendapatkan motivasi ketiga ini. Mari kita bahas tentang konsep psikotik merupakan unsur utama dan kemudian budaya penting tentang sekolah. Kebanyakan guru sangat tertarik. Ya, tentunya guru sangat tertarik ya Ibu Bapak tentang membahas disiplin ya. Karena kalau disiplin, tentunya kalau murid-murid kita disiplin, suasana belajar lancar, keadaan aman, ngajaran mudah, udah pasti begitu dah ya. Ya disiplin, pokoknya kan begitu. Harus disiplin. Enak juga ngajaran kita nggak merentak lah. Gak kenceng lah, karena anak-anak disiplin. Gak pegang, gak ngaku. Pengen disiplin ya Bu Sari ya. Itu dia. Apa yang terbayang di benak anak, apa yang lintas di pikiran anak. Banyak orang menghubung kata disiplin dengan cara tertib, teratur dan kepatuhan teratur. Disiplin biasanya menggunakan hukuman. Oleh sebuah karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman disiplin alternatif terakhir. Yang pertama restitusi dulu, kemudian konsekuensi, lalu ini hukuman disiplin. Bapak pendidikan kita ngajarkan gimana dikembalikan itu harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin bersifat self disiplin, yaitu diri kita sendiri mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah pengusaha berdisiplin. Betul. Jadi kalau anak nggak bisa disiplin, ya kita wajib mendisiplinkan dia. Artinya seperti itu. Kita berhak mendisiplinkan karena dia disiplin tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kontrolnya dari eksternal, dari kita dulu. Seperti yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita karena kita tidak cakap mendisiplinkan diri kita sendiri. Ya, motivasi eksternal, bahasa dari luar, lanjut, banyak Bu. Banyak Pak, contekan ya, nggak apa-apa. Ini lanjut. Yang penting antrinya masih kuat. Iya. Sebagai pendidik tujuan kita menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kewajiban universal. Ya tadi nilai kewajiban berat adalah yang sudah dicanangkan oleh pemerintah secara universal ke sekolah-sekolah 5 profil belajar Pancasila. Tapi beda ya, kedisiplinan sekarang sama yang dulu. Oh iya. Sekarang ngikutin Pancasila. Ya. Profil Pancasila. Iya, Pancasila. Jadi nggak boleh keras kita. Betul Bu Sari, memang ini saya juga lama belajarnya. Apa sih nilai kewajiban universal? Saya cari, nggak tahunya di sekolahan. Ternyata 5 profil belajar Pancasila, kenapa nggak tulis dari awal sih? Dan gampang, saya nggak usah muter-muter. Ternyata begitu modulnya. Nggak ada tulisan. Ya, ini nilai kewajiban. Anda telah mengikuti serangkaian bahasan keamanan disiplin positif ya, disebutnya bahwa disiplin yang berasal dari disiplin institusi, dari internal bukan dari eksternal, bukan dari stimulus respon, bukan karena disuruh, dihardik, dicaci maki, karena itu bukan jangka panjang, jangka pendek aja.
Jadi kan disiplin sebagai kontrol ini, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Betul. 1.2. Lanjut. Beberapa institusi organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Ini ada contoh-contoh nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang tadi saya sebutkan bahwasanya nilai kebajikan universal kita untuk setiap Indonesia adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dan bisa disebut sebagai institusi punya juga. Kita punya ini profil Pancasila, tapi beberapa institusi kayak Ibu PPR program punya toleransi. Ini Ibu punya Ibu. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ini kebajikan universal dia. Yang pasti ingin tahu kreatif kerjasama dari diri ya. Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 9 pilar karakter. IAL. Ini pilar kita Tuhan dan segenap kita percaya diri, kepemimpinan, keadilan. Ada lagi. 7 sumber hidup akan saya hidup. Ini lagi kebajikan mereka. Ya, 1.1 selesai. Ada ibu bapak yang mau menanggapi? Saya terima masukan. Itu kan ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan, diantaranya dapat dipercaya. Petunjuk seumur hidup itu bukan larinya ke misalnya orang sadar. Gitu. Tadi kalau tadi kan sebenarnya bawakan bawa. Kan petunjuk seumur hidup kita kan, kalau orang yang berdoanya itu Al-Quran ya. Kalau itu dapat si lifelong learners and life skill. Ini orang bule. Orang bule. Yang iya. Berarti dia tidak punya keimanan ya. Kalau Yahudi Kristen misalnya itu kan bisa dengan ibadah. Kita itu ada punya sendiri bagian doa kita yang pertama beriman pada Tuhan Yang Esa. Karena melihat bangsa kita berbeda. Ya benar kita nggak bisa nyontek orang lain. Mungkin Di antara bunyi-bunyi lima itu nggak ada yang tentang kita berakhlak. ya nilai kebahagiaan pasal segala mana. Ada anggapan lagi Bu Sari? Dan agama itu berbeda, usaha dalam agama berbeda-beda. Berarti kan ininya mungkin berbeda-beda. Maksudnya umum nih. Kan di sini nggak ada Kristen di mana Ya, iya. Nah orang luar. Ada apa aja? Ada dari Bapak? Silakan Mbak, nggak apa-apa masukkan Mbak. Jadi Silakan. ilmunya masing-masing. Ada? Oh ya. Boleh ini. Ya. Ada kurang, kan ada kurang. Tapi saya ingin bertanya, kan kalau dulu zaman saya itu zaman SD, biasanya kalau upacara lengkap, itu kan dia suka gitu kan Pak. Kan kalau sekarang kan udah nggak boleh ya Pak. Terus gimana caranya mendisiplinkan si siswa-siswa tersebut kalau misalnya udah nggak boleh seperti itu, terus gimana caranya si siswa itu akan disiplin dengan sendiri gitu Pak? Ada yang bisa menjawab? Itu berdasarkan pengalaman. Rina. Bisa menanggapi kalau zaman sekarang apa yang tadi Pak Tri jelaskan tuh yang di awal kesadaran anak ya dengan orang dewasa itu berdasarkan pengalaman hidupnya. Nah kalau yang zaman sekarang tadi juga Bu Sari tanya kenapa yang zaman dulu beda sama zaman sekarang ya, tapi tetap aja
walaupun berdasarkan HAM tetap aja semua itu untuk menuju disiplin itu, kesadaran disiplin itu harus dari paksaan dulu, harus dari paksaan yang akhirnya nanti terbiasa. Itu kayaknya karena tingkat perasaan tiap orang kan beda-beda ya. Jadi ada anak yang nggak perlu dipaksa tapi sudah sadar duluan. Tapi ada yang kalau makin dibiarin makin nggak baik gitu. Jadi ya tetap sebagai pendidik kita harus ada paksaan itu tadi. Tapi ya harus ada batas-batas kewajaran, jangan melebihi menyakiti gitu. Tapi kan poliprofil Pancasila kita nggak perlu maksa. Ya kan? Nggak perlu maksa kan? Harus jadi kesadaran memang benar. Ya itu harus dari mana? Ya itu. Jadi tetap aja sih Bu harus ada paksaan dulu. Beri pengertian, iya pengertian dulu. Gimana Bu Roma? Kalau saya harus contoh. Kita sebagai pemimpin contoh. Jadi kita selalu memberikan contoh yang terbaik di depan anak. Gitu. Yang kedua, itu harus rutin, biasa itu kayak gitu lagi harus kayak gitu gitu. Sehingga anak kok begitu terus ya berarti kayak gitu. Pembiasaan jadinya. Dan contoh kita itu yang baik memberikan contoh itu. Jadi bukannya omelan, kalau omelan kan udah melakukan sesuatu. Kita omelin, kamu salah. Betul banget. Nah, apa dari Ibu? Ternyata modul 1.1.4 itu mundur ke 1.3, 1.2, 1.1 bisa jawab Esa pasti. Oke, dari Montara, filosofi pendidikannya apa, Sa? Filosofi dari izin jawab ya Pak Andri dan teman-teman semuanya. Kalau kita balik lagi ke prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai pendidik harus mengarahkan anak pada kodratnya sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan baik sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang berdampak atau bermanfaat pada lingkungan sekitarnya. Nah, kalau tadi ada kakak mahasiswa membahas terkait gimana sih Pak cara mendisiplinkan anak, kan dulu kayaknya kalau misalkan gak dikasih gak sesuai tertib gitu ya bajunya, pasti dimarahin. Terus tadi Bu Lina bilang harus sebenarnya harus dengan paksaan begini begitu. Sebetulnya sebagai pendidik kita mengarahkan anak itu kadang kita arahkan untuk betul-betul menyadari bahwa itu kesalahannya. Itu yang utama tuh. Sehingga ketika dia salah, dia mampu berkaca pada dirinya. Harusnya hari ini pakaiannya yang lengkap ya. Jadi anak itu diarahinnya bagaimana sih dia menyadari kesalahannya, itu yang paling utama. Dan apa sih dampaknya dari dia tidak memakai atribut yang lengkap itu, otomatis kan bajunya tidak rapi, tidak sama dengan temannya, dan itu juga salah satu yang melanggar atribut gitu kan, pakai atribut. Nah biasanya untuk konsekuensinya itu anak bukan dapat hukuman, melainkan dengan refleksi ataupun dia yang menjadi bahasanya tuh dia sebagai subjek yang nantinya akan mengedukasi orang lain terkait dengan pengalamannya sendiri gitu, sehingga dia tahu nih kan dia mengedukasi, otomatis dia tidak mau untuk melanggar ketertiban dalam berpakaian yang mana itu berkenaan dengan tidak disiplin dalam berpakaian, seperti itu Pak. Mungkin gitu Pak Andri, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan tuh teman-teman kita ya yang beri masukan luar biasa. Sebenarnya jawabannya nanti ada di sini. Ya, memang nuntun siswa murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam beda ya, kodrat zaman beda.
Lanjut ke materi berikutnya. Apa ya? Nomor 2. Teori motivasi. Tentunya murid-murid kita mau ya berbuat sesuatu yang baik. Pasti ada juga yang mendengarin kita. Dari semua murid-murid saya di lapangan, ternyata mereka macam-macam motivasinya ketika saya ada instruksi harus seperti ini, seperti itu. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang bisa diterapkan juga pada sosok murid. Bapak Ibu Guru, mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau bahasanya menghindari hukuman. Seperti kalau kita telat di kepala sekolah kan gitu ya. Itu rasa ketidaknyamanan. Sekarang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu mendapatkan iman dari orang lain, mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai motivasi manusia, mari kita baca. Diana Eggleson dalam bukunya Instruksi 10 Disiplin mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini tingkat paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau dia perilaku pertama ini atas dasar perbuatannya melakukan, kita kembali konteksnya ke sekolah. Jika anak melakukan sesuatu disiplin atas dasar motivasi yang pertama, ini termasuk tingkat yang paling rendah. Karena secara eksternal. Kemudian motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang tadi. Ini orang berperilaku mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dapat pujian. Yang paling ideal adalah nomor 3. Tadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka menjadi sesuatu itu, menjadi berperilaku baik itu karena mereka yang menginginkan seperti itu, dan mereka menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang percaya, yang nilai-nilai kebajikan yang tertera dalam keyakinan kelas. Ini adalah motivasi yang buat mereka memiliki disiplin positif. Yang disebut disiplin positif ini Jadi yang disebut disiplin positif ini dia. Motivasi ketiga itu adalah disiplin positif. Sampai di mana anak menjadi seperti itu? Kembali ke pertanyaan Mbak tadi dari Wafa ini. Kita mengarahkan anak supaya sampai ke motivasi ketiga, Mbak, ini ya. Gimana caranya supaya mereka bisa motivasi ketiga? Ada caranya. Walaupun kadang teori juga kurang relevan sama praktik, tapi dengan ada teori kita punya panduan. Tinggal kita aspirasi sana sini aja. Kreativitas. Ini dia, contohnya nih. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi ketiga itu ya. Motivasi dari dalam diri. Yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka ingin melakukan sesuatu karena mereka ingin. Ada loh anak-anak seperti ada. Jadi gak semua motivasi buat kayak itu motivasi yang pertama karena dihukum, takut karena mati. Ada juga yang itu karena ingin juga. Karena motivasi ini memiliki jangka panjang. Motivasi ini memiliki sesuatu yang intrinsik. Lanjut. Mau nanya boleh nggak? Sebagai seorang guru,
Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Anda bisa jawab. Dua apa ketiga? Ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan? Apakah yang pertama? Apakah kedua? Apakah ketiga? Jawab. Tiga ya. Jadi menyadari diri sendiri tanpa takut dihukum, tanpa mau diberi hadiah. Kasih hadiah kan? Ya dua ya. Oh iya betul. Bagus. Motivasinya dua Bu. Yang pertama diberi penghargaan, kedua dari diri sendiri. Takut dihukum juga ya. Takut dikurang. Ternyata berbeda kan tuh. Ketika motivasi saling mendukung, tapi begitu anak-anak beda jadi. Betul. Hukuman dan penghargaan. Ada kasus gini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak diam. Pada satu guru matematikanya Pak Reno menanyakan, Iva gugup. Kemudian Pak Reno marah, Iva kamu maju sana. Pada saat itu Pak Reno memberikan tempat-tempat Iva menertawakan Iva karena Iva gugup kan. Dia tergagap luar biasa. Iva maju juga kan ke depan sambil Pak Reno nunjuk hidung. Oh, maju. Menjawab pertanyaan Mas Reno, kelas sudah digaduh. Anak pun terang melihat Iva di depan kelas memegang hidung yang banyak ya begini ya. Yang pertanyaannya begini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno yang menyuruh Eva ke depan kemudian Eva ditertawain murid-muridnya? Tidak. Mengapa? Memalukan. Ya. Kasihan secara psikologis ya. Ya, betul. Kontrol apakah yang dipegang oleh Pak Seno? Kontrol sebagai apa? Penghukum. Yang udah dapat materi tuh. Pak Seno mengambil kontrol guru sebagai penghukum. Seharusnya sebagai apa Pak Das? Sebagai apa? Sebagai manajer. Ke depan. Nah, iya. Ini dia. Menurut Anda tindakan Pak Seno hukuman atau konsekuensi? Anda jawab? Hukuman setuju? Jadi konsekuensinya apa seharusnya diterima oleh Iva? Yang tidak menguasai pelajaran, kemudian banyak diam. Sebagai guru kita nggak mau membiarkan dong. Kita harus merespon juga tindakan itu supaya dia berubah. Kemudian kita mengasih konsekuensinya. Konsekuensi apa kira-kira ibu bapak yang berhubungan dengan kasus Iva? Lari? Ada? Nyambung nggak? Nggak. Masa sih? Lari ke lapangan nyambung sama Iva yang nggak bisa matematika? Kalau kita Kalau nyambung, nyelesain soal yang tadi, ayo. Iya, kalau betul. kita nyambung. Kalau olahraga nyambung. Betul. Kalau di olahraga nyambung. Ada juga bahasanya. Kalau lari di olahraga nyambung. Tapi kalau di kelas jadi kagak nyambung ya. Jadi memang konsekuensi itu Bapak harus sesuai sama dengan yang dilakukan perbuatan kesalahannya. Misalkan anak tidak masuk terlambat ya tadi ya. Upacara ya. Upacara karena goyang-goyang mulu ya. Apa gimana? Nggak lengkap atributnya. Kalau suruh war bendera nyambung nggak? Nyambung dengan perlakuan. Itu makanya saya di CGP itu disuruh gitu ibu bapak. Jadi suruh menalar kira-kira membuat konsekuensi yang nyambung dengan perilaku yang dilanggar. Iya.
Kamu nggak? Ada pendapat lain mungkin? Nilai yang dilanggar apa? Kalau tidak disiplin. Kalau orang anak disiplin, kira-kira konsekuensi yang bagus apa ya untuk merubah tindakan tidak disiplinnya? Soalnya maaf ya, kalau hukuman itu seolah-olah anak bisa merasa terbayar kesalahannya dengan hukuman. Misalnya anak-anak suruh lari sama saya tuh, lari ke lapangan, seneng dia, kan udah saya bayar Pak lari, besok boleh lagi dong Pak begitu, gitu lah jawabannya. Lah nggak boleh begitu. Dia naik pot, pecah, lari Pak 5 langsung begitu. Lah, kok udah tahu? Saya bilang, udah tahu semuanya kan, tapi semuanya nggak begitu ya. Gitu, melanggar. Pak dia ngomong motor Pak, iya Pak mau motor, 5 kali ya lari, begitu jadinya. Akhirnya saya mikir, oh ternyata hukuman yang kita lakukan salah. Harusnya saya kalau dia berkata kotor, saya harus nyari kira-kira apa ya konsekuensi dari berkata kotor itu yang akan merubah perilaku dia. Mungkin suruh salaman kali ya, suruh salaman gurunya tuh, biar mereka tuh bersikap sopan gitu kali ya. Lebih nyambung dibanding lain, nggak berubah-ubah. Dia lagi. Makanya yang disebut ini ternyata benar juga. Ternyata hukuman tuh, ini hukuman ini. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang jadi korban. Mendapatkan keadilan, mungkin akan tersakiti. Ini kalau kita kasih hukuman ke murid nih, benar. Kamu kalau bapak ini sakit hati Pak, begitu loh, benar juga ya. Kalau mau diomelin bapak, jadi sakit hati Pak, saya diomelin. Ingat terus Pak Andri. Jadi ingat terus. Iya. Jadi ingat terus. Jadi ingat terus di sepanjang hayat ya. Oh, pelan apa Pak? Jadi biasa gagal. Maka itu kita tinggalkan, kita beri konsekuensi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau dia numpain gelas, kamu bersihin gelasnya. Kalau kamu yang ngoceh pot, kamu yang banti pot. Udah nggak ada lari lagi. Jadi nyambung antara sesuatu yang dirugikan dan dirugikan. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa dia banyak, masih ada kurangnya juga konsekuensi. Murid anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, inilah yang kita inginkan. Restitusi merupakan pilihan. Kamu habis merusak prasarana sekolah. Pikirin, kira-kira bagaimana cara gantinya supaya kamu bisa berubah. Disuruh mikir anaknya. Jadi biar dia menentukan hukumannya sendiri. Restitusi gitu. Jadi anak diajak ngobrol. Jadi dari internal dia, dari dari alternatif dia, oh Pak karena tadi ada kemarin, Pak karena saya ngomong saya numpain air itu, saya ngambil pel ya Pak, buat ngepel gitu. Bagus. Pak saya mah diem doang berarti. Ayo pikir, Bapak nggak marah kok. Pikir konsekuensi apa? Konsekuensi saya bilang masih konsekuensi apa yang kamu inginkan dari kejadian kamu? Ambil pel Pak gini ya itulah restitusi. Biar dia mikir sendiri. Dari mikirnya itulah kurikulum merdeka itu yang disebut kurikulum merdeka itu. Ya kan? Dan dia sendiri yang milih, merdeka tuh dia tuh anak. Kemudian memuatkan untuk jangka panjang karena dia berpikir untuk suatu hukuman yang dia terapkan ternyata membekas di hati dia. Besok jangan begitu lagi secara psikologis. Korban mendapat ganti kalau dipukul, siapa kalian mukul. Murid mendapatkan penguatan. Jadi memang jadi dia itu murid menyadari dirinya sendiri atas dasar keinginan diri sendiri. Guru tidak memberi stimulus respon. Guru tidak memberi anjuran atau tidak memberi hukuman dari eksternal, tapi internal dia aja.
Ada yang begini bisa, ada juga yang enggak. SD soalnya. Nih, hukuman begini nih, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau hukuman begini jadi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut tuh. Kalau hukuman muridnya berani, makin jadi. Berlaku pada sebuah institusi, tidak berarti pada kehidupan nyata. Jadi cuma di sekolah doang dia merasa benar. Di rumah mah belum balik-balik lagi tuh berlakunya. Peraturan adalah kamu harus gini. Murid akan membenci peraturan, benci guru juga. Saya ditanya kemarin gini, Pak Andri, rasanya gimana Pak kalau setelah murid hukuman? Gitu saya ditanya. Saya rasanya nyesel deh, nggak nyaman, segala macem. Iya, pasti ya. Saya kalau iya Pak, saya kalau di hukuman anak kesel kesian jadi segala macem. Diri saya sendiri Bu. Terusnya kalau Pak Andi pakai segitiga restitusi lebih tenang saya bilang. Maksudnya saya pakai restitusi penanganannya ini. Namanya segitiga restitusi dibanding saya langsung hukum. Akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan saya itu ditanya di kemarin ketemu. Ya saya restitusi daripada saya juga gak nyaman ya, takut segala macam, akhirnya restitusi. Konsekuensi yang bertahan waktu pendek juga sama. Melakukan monitoring yang terus-terusan nih kalau ini konsekuensi. Jadi kita sebagai pemantau patrolnya. Restitusi masalah terpecahkan, murid tanggung jawab atas perilakunya, ini kan dia sadar atas perilakunya. Lanjut. Iya. Contoh-contohnya. Berdasarkan di atas, kita menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, hukuman tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu akan yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah ya, dari kita, buat murid. Dari pihak guru memberikan kepada murid menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya. Kesepakatan kelas itu pentingnya dibuat. Jadi anak tahu. Hukuman diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid tersakiti oleh perbuatan kata-kata. Iya, saya tanya, Andri, yang diingat dari gurunya apa? Saya ditabuk waktu STM gara-gara loncat kantin. Dosa itu yang murid yang baik nggak ingat. Ternyata murid itu nggak ingat perbuatan guru yang baik-baik. Selamat. Coba tanya, saya, Dek, gurunya yang baik ingat nggak? Dulu ngapain? Nah, gurunya yang nggak baik coba ingat. Galak. Gelap. Ya, ingat ya. Saya ingat benar. Saya masuk kolong. Salah, nggak ngerjain PR. Saya ke sekolah di sini. Tapi guru saya satu pun saya tidak ingat kebaikannya coba. Dari situ saya digituin, jadi saya ingat nggak lagi dah bikin anak. Sesuatu menorehkan sesuatu yang anak itu ingat tidak baik kemudian hari sampai tua dia ingat. Sedangkan kebaikan saya diingat sama sekali. Tapi itu psikologisnya memang begitu. Betul nggak ya? Apa saya doang ya? Betul ya? Betul ya? Kalau saya pernah jadi murid juga, itu ditanya sama fasilitator saya. Gitu saya bilang, ingat nggak kelas pada SD Pak? Ingat yang baik? Enggak. Buruknya doang. Dari pengalaman itu saya berubah. Nggak mau seperti guru saya yang lalu dan ingat sama murid saya yang lampau. Ya, kemudian ya, ini konsekuensi atau hukuman pernah pada sampaikan ini ya. Saya ingat dulu ini ya, Badas ya. Ya. Hukuman 1 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, ibu ayo. Dibesarin kali Pak biar kelihatan. Oh, orang keren. Nggak kelihatan. Apa matanya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Itu paling jelas nih push up nih.
pada tidak menggunakan masker. Tapi Bu Sari benar nih, misalnya push up karena terlambat di jam olahraga kemarin saya. Bapak olahraga ya, kalau anak terlambat jam olahraga push up benar. Saya bilang hukuman, hukuman. Bapak memang benar itu, hukumannya sokesinya benar gitu, kan lagi olahraga. Jangan. Nih, umur lapangan basket. Ini olahraga semua ini. Bertelanjang kaki. Belum mengangkat kaki, satu tidak punya pertanyaan. Hukuman ya. Ini membersihkan tumpahan air di meja. Dari luar satu aja konsekuensi. Bu Sari benar, kita nggak boleh hukum lagi ya Bu. Nggak boleh ya. Harus lembut sama anak sekarang. Iya. Tapi gosok juga. Ini dia lari mending lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Dongkol. Apa ini ya? Nah, dongkol. Konsekuensi jadinya bukan hukuman. Ini saya nih. Ada saya mau. Sini nak, sini nak. Duduk. Iya, kemarin dibahas juga. Itu contohnya nih yang Ada yang bisa jawab nggak? Anak yang ikut tawuran hukumnya apa? Mungkin ada yang mau sharing? Beres? Panggil orang tuanya Pak. Yang tawuran SD apa SMP Pak? SD. Oh SD kita ya. SMP Pak dibina aja. Hah? SMP yang beda Ya kalau untuk anak SD yang tawuran, ya memang harusnya yang bagusnya pakai apa segitiga restitusi ya, supaya dia menyadari bahwa ya bahaya dari tawuran, dampaknya seperti apa gitu. Tapi selain itu juga perlu juga dipanggil orang tuanya supaya orang tuanya mengetahui perilaku dari anaknya di sekolah. Kadang-kadang kan antara di rumah dan di sekolah anak tuh beda. Karena di rumah itu kelihatan baik-baik aja, ternyata pas di sekolah tidak baik. Gitu, jadi perlu juga dipanggil orang tuanya supaya orang tua tahu, dan kemudian juga kalau dia tahu tuh bisa mengontrol, bisa lebih ketat lagi, bisa lebih memperhatikan. Jadi dia tahu kalau anak keluar, mungkin dia bisa membatasi ya kegiatan dari anak-anaknya gitu. Dan begitu Pak Andri. Ada yang tahu peran dan nilai guru? Peran dan nilai seorang guru ada yang ngerti? Ada peran baca? Nilai-nilainya, peran-perannya apa? Ada peran seorang guru yang berhubungan dengan ini nih sebagai apa? Kolaborasi. Ya. Ada kita berperan kolaborasi. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk menangani siswanya. Kebetulan Pak Dasuki, begitu kita ada permasalahan itu kita harus mengetahui peran kita sebagai kolaborasi. Jadi harus panggil nih, orang tua perlu polisian, perlu yang lain, memangku kepentingan yang ada di sekitar kita. Itu memang juga di sebelah sini. Kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh teman untuk menangani semua permasalahan. Makanya itu peran dan nilai guru ada kolaborasi. Ya betul, Pak Ada sudah menjalankan perannya. Lanjut. Dihukum mulai penghargaan. Saya kira pertama kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab atau kepada seorang lain memperhati satu pada karyawan tidak melakukan atau mereka bekerja ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa Ibu Anas dulu kelas mendapatkan masalah muridnya tidak bisa tertib berdiri di akhir kelas selalu punya kasus teori motivasi ya. Pengaruh penghargaan. Kalau kita memang suka, saya juga suka ngasih penghargaan. Kalau yang bisa dribble segala macam, kasih buat jajan es. Suka juga. Ternyata penghargaan bersifat jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini yang dituangkan. Jika kita melakukan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita wajibkan seperti itu. Jadi mereka melakukan sesuatu yang baik adalah penghargaan, tidak menyadari bahwa sesuatu itu dilakukan yang baik itu harus berasal dari sendiri. Penghargaan tidak efektif. Tolong ambil charger tas. Namanya apa ya? Kita ngasih apa ya? Kasih reward ya? Berarti ya? Tas gede. Kalau ngasih penghargaan kan masalah ngasih uang Di gedenya. ke mbaknya, ngasih uang yang nggak dapat itu juga. Penghargaan merusak hubungan. Ini merusak hubungan aja. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum yang tidak diberi penghargaan. Ini yang paling terakhir kan. Saya mau menarik juga ya, ternyata anak-anak yang gak diberi penghargaan hati-hatinya sakit juga. Iya, nggak dapat. Mendapatkan penghargaan misalnya dengan sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa terhukum atau dihukum. Yang kita inginkan adalah motivasi dalam diri intrinsik. Ini yang ideal. Ya, kita sebagai guru mendorong murid-murid kita untuk mendapat motivasi dari dalam diri intrinsik, tidak dari motivasi yang pertama, kedua, tapi motivasinya yang ketiga. Ini restitusi. Sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif. Restitusi. Ini contoh-contohnya. Sebagai seorang guru, Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang mana, ayo Ibu Bapak? Menunjuk kesalahannya dan mintanya melihat kesalahan baik-baik, mengatakan kamu sebenarnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda kan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, bertanya pada kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan, mengkritik dan mendiamkan yang mana. Yang mana yang restitusinya? Ini ya, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin seperti pada murid. Ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok dengan karakter anak buah. Murid untuk mencari solusinya, jadi restitusi itu sebenarnya restitusi itu ganti rugi artinya. Tapi yang kali ganti rugi muridnya sendiri. Ya kalau kita ketik nih di Google restitusi apanya pasti keluar ganti rugi. Kita ditilang namanya. Kamu harus bayar restitusi itu. Atau kalau parkir sembarangan kan diderek. Bayar denda restitusi itu ganti rugi. Tapi yang ini restitusinya murid mencari solusi gitu, untuk masalah buat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang baik tentunya. Jadi memang dalam modul budaya positif ini murid dan disuruh mikir untuk dirinya. Kita hanya mengarahkan. Semuanya hampir. Termasuk teori kontrol, yang kontrol dirinya sendiri juga. Berlaku pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Jadi menyambung dengan pertanyaan bahasa apa namanya? Balina ya? Inang.
Jadi boleh melakukan pendekatan secara restitusi. Jadi muridnya dipanggil, kemudian mengajak murid refleksi, kenapa kamu melakukan sesuatu, ditanya apa kesalahan yang kamu lakukan, apa gitu. Pertanyaan ada nanti di rubrik segitiga restitusi. Dan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mengajak mereka tentang apa yang dapat mereka lakukan, bukan apa yang kita mau mereka lakukan. Jadi mereka lah yang merasa untuk berubah kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi lebih baik dan menghargai mereka tidak hanya menguntungkan orang, tapi dia menguntungkan orang yang berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia belajar, kalau dia nggak disiplin berpakaian ketika upacara, dia belajar dari kesalahannya sampai sedetail mungkin, gali terus dari pertanyaan-pertanyaan, digali terus. Kok begitu Pak? Ya begitu. Jadi mereka yang mendalami tentang masalah dia. Jadi kita hanya dengerin aja sambil mengarahkan dengan metode tiga restitusi. Berharap timbullah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita nawarkan, maunya gimana kamu? Maunya begini-gini, apa sesuai dengan kebajikan yang udah kamu canangkan? Yang sesuai apa dong? Apa ya, mikir lagi deh, terus ajak terus. Apa sesuai belum? Sesuai apa? Sampai kita lakukan, dia bahwasanya dia memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan realita yang dia lakukan. Kayak kemarin main ludah-ludahan. Ayo, apa yang kamu langgar? Disiplin, masa sih disiplin? Ya bukan lah, apa ini? Tapi lama-lama ketemu juga. Laku saya nggak sopan Pak. Sabar banget coba. Emang kitanya ini, saya juga ini coachnya sabar ini sebagai manajer. Iya, perilaku yang kamu langgar adalah kamu berperilaku tidak sopan. Kira-kira kamu mau berubah? Apa yang kamu kebayangkan menjadi orang yang seperti apa yang kamu inginkan? Yang baik, gini Pak, ini. Terus mulai kapan? Besok Pak, benar. Kalau nggak benar, konsekuensinya apa? Mikir lagi. Saya mah nggak mau mikir berarti. Ya dia mikir. Apa ini saya bangga? Usah Pak, nggak nyambung. Lari nggak nyambung. Sampai bilang, cium tangan Pak. Ya juga sih. Daripada nggak ada lagi, udah kamu cium tangan guru kamu ya, kata saya. Habisnya nggak dapat. Kita beri tawaran. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kita tuntut terus dia melihat dirinya seperti apa. Ternyata berubah juga. Benar Bu, berubah. Ini berubah kok saya pakai ini. Berubah. Tapi kalau berarti sama orang tuanya ya. Iya. Tapi berubah. Saya yang ngasih hukuman dia. Saya terus ajak dia. Kenapa dia emosi? Kenapa saya emosian Pak? Saya nggak tahan menyadari gitu. Jangan dari saya nggak minta. Saya nunggu. Bisa. Yang kamu yakini apa? Ini bisa berubah oleh apa? Konsekuensinya apa? Ternyata dia menjawab itu kalau anak kecil benar-benar dari ruang hatinya. Dia berubah. Berubah juga. Tapi memang harus kolaborasi dengan orang tua. Ya, diingatkan di sini orang tua kita panggil, ayo aja berrestitusi juga. Jadi ibu bapak boleh berrestitusi dengan orang tuanya juga. Jelasin ke orang tuanya, Bu, restitusi juga apa? Ayo kita bareng-bareng restitusi. Saya di sekolah, ibu di rumah. Sama-sama restitusi. Ibunya ini paham restitusi. Bisa juga. Ini mencari kebutuhan dasar. Ada yang tahu nggak kebutuhan dasar murid? Ada yang apa?
Panas? Kebutuhan dasar siswa apa, Mas? Pangan. Semangat. Serangan. 1. 4 lagi dong. Esa. Apa? Kasih sayang. Rasa sayang. Terus? Penguasaan. Keberadaannya 4. Satu lagi? Kebebasan. Jadi memang semua perilaku negatif tentang suatu sekolah pasti 2-5. Si Rapi kemarin berangkat katanya tentang kekuasaan dia kurang. Di kelas kan nggak pinter, kekuasaan ada kurang. Jadi dia kekuasaannya di luar ya. Jadi power ditunjukin bahwa saya emang nggak pinter tapi di luar kuat. Di luar semua diakui. Keluarga. Iya, ternyata nggak cukup kekuasaan, kurang kasih sayang juga, double lagi lah udah. Dan tugas guru memenuhi semua kebutuhan dasar siswa, baru mereka nggak membuat perilaku yang menyimpang. Si Ali sering ngerebut makanan temennya. Temennya makanannya diambil, mau makan diambil, makan ambil. Saya tanya sama dia, kenapa sih dia begitu? Kita tawa aja dia. Saya tanya terus lah, ternyata 2 kebutuhan dasar yang nggak terpenuhi. Survival, dari bawah survival. Survival bertahan hidup ya. Lapar ya. Kedua, kasih sayang. Nyari perhatian sama temennya ternyata. Jadi ngobrol-ngobrol sama Ali, dia menyadari, dia mencoba tidak melakukan seperti itu lagi. Tadi kadang saya juga, apa bisa seorang guru memenuhi semua kebutuhan? Gimana? Pendapat Ibu? Tidak. Dapat Ibu guru gimana? Apa bisa kita memenuhi semua kebutuhan siswa di sekolah? Standar kebutuhan menurut kita sudah banyak kebutuhan anak ini, belum tentu porsinya. Saya juga masih berpikir. Kalau kasih sayang, kita bisa terus bisa. Kalau survival, sulit. Kalau kebebasan, bisa. Bermain, bisa. Si kemarin ya mentipuk-tipukan tipukan makanan tuh di kantin. Gitu timpuk kena temennya makanannya. Itu kebutuhan dasarnya itu menurut saya kebutuhan dasar bermain yang kurang, senangan. Jadi kebutuhan bermainnya diaplikasikan ke tempat yang salah. Ya kalau itu bisa ya. Kasih aja lapangan, suruh main. Yang agak sulit mah survival ya bertahan hidup ya. Dari 4 kebutuhan dasar 1 yang mungkin bisa tapi nggak sering, nggak bisa continue. Kita harus kolaborasi juga sama orang tua. Iya. Andri, Ya. kalau survival kayaknya lebih kelihatan ke anak yang kurang mampu ya. Iya, jadi misalkan dia orang tuanya di tengah keterbatasan, misalkan dia nggak punya sepeda, dia jalan kaki ke sekolah, itu udah survival. Kebutuhan makan, minum, transportasi. Iya. Konsepnya gitu nggak? Konsepnya gitu. Terus level ini Survival bertahan hidup kan. tahan hidup. Jadi kalau lapar kan orang juga kan. Orang kalau lapar, kalap, haus. Ya kalap Pak. Susah bertahan hidup. Bisa main rebut aja. Karena juga kalau kan kita nggak tahu anak-anak kita lapar apa enggak. Oke, kelihatannya sama aja ya kan. Ada ternyata survivalnya kurang. Kemudian benar juga, karena ekonomi juga yang mempengaruhi. Mungkin kalau di tempat-tempat yang sekolahnya enggak kayak kita ya nggak ada kali. Kemudian Ada juga yang ekonomi tetapi dia kurang kontrol. Jadi hari itu biasanya memberikan ini contoh beneran membantunya, sehingga anak itu mau terus. Ketika kita usaha ternyata
Tapi bermasalah juga di sekolah. Nah, kenapa dia malah temennya itu selama berapa tahun dapat uang jajannya ternyata tidak memenuhi dan mamanya percaya sama obatnya. Karena saya dari res. Aras apa? Kita laporkan bahwa anaknya ini sering minta uang. Saya kaget, ternyata orang itu kaya. Itu kok bisa terjadi? Jadi artinya memang si anaknya harus tahu. Oh, berarti kebutuhan dasar kasih sayang ya. Sama, makanya karena makanan itu kan kalau lagi anaknya udah percaya sama obatnya ya. Ya itu. Anak saya makan. Saya juga baru tahu ternyata semua kejadian di sekolah itu 5 yang sumber itu. 5-nya. Jadi kalau kita tahu sumbernya 5 itu, yang kata teman saya kita harus nambah kuota kasih sayang. CL kuota kasih sayang. Kayak ini, kayak data. Terima kasih Bu Andi masukannya. Ternyata ada juga masalah makanan ternyata nggak hubungan survival ya. Kaya. Habis. Restitusi terus ya. Masuk ke 2.3. Udah berapa jam ya? 2.3 apa ya Mbak? Keyakinan kelas. Oh ya keyakinan kelas. Dapat aja ya. Keyakinan kelas nih. Hati-hati. Keyakinan kelas ini keyakinan kelas ya. Mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan? Ini dia. Ya karena keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan murid. Jadi murid membuat sendiri keyakinannya dan dia juga jalan. Berharap murid konsekuen dengan keyakinannya. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas sedangkan tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sedangkan bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Semua kelas sedangkan berkontribusi. Anak-anak yang kontribusi. Jadi keyakinan kelas jangan dari kita, dari anak aja. Biar bahasanya bahasa anak. Kalau dia jalanin, ya. Peristiwa pinjam yang kelas bisa berubah sesuai dengan keadaan. Bisa ditambah, bisa dikurang. Ini peraturannya ini, kembalikan barang. Ini dia biar ngantuk. Ayo satu aja lah. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira kebalikannya apa yang ini? Tapi ya. Ya, tapi. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, ya. Ada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Disiplin. Ya begitu ibu-ibu ya. Udah pada pintar. Sudah aja. Ini kali tambah-tambahnya bersih, disiplin tepat waktu. Tapi memang keyakinan kelas itu nggak boleh ada kata larangan atau kata-kata konotasi negatif. Jangan buang sampah sembarangan, nggak boleh. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya penguatan positif. Ya. Buanglah sampah pada tempat. Jangan dibuang. Pokoknya begitu memang. Jagalah kesehatan. Nih, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat negatif. Jadi positifnya berjalan di kelas atau koridor. Jadi kemarin gimana? Hei, diam, jangan berisik. Makan di kelas, makan di sana sini, di luar sana. Boros banget. Kalau ini mana di luar, yang di dalam. Jangan berisik, mengganggu yang lain. Kalau nggak nulis gimana Pak? Jangan nulis. Jadi di keyakinan kelas ini nggak
Kebalikannya tulis. Dilihat juga bedanya Bu, marah sama marah-marah apa ya? Ayo Bu. Kalau marah nih, jadi masuk marah. Kalau Masa malah? Kalau saya gini nih, saya masuk ini kurang. Jalan. Udah Pak Andi, makasih. Marah baru begitu doang. Itu mah bapak ngedipin mati. Jangan dulu ya, jangan berisik. Jangan berisik keluar sana. Baju saya mah marah-marah. Kita bolehnya marah-marah, tapi marah-marah gitu. Saya apa itu gitu ya? Berdiam diri aja juga bisa disebut marah. Marah. Betul Pak Robi. Jadi kita harapkan murid itu melihat mimik wajah kita. Iya, senyum gitu. Kalau saya bilang, iya buka apa? Ini ngapain? Sini sini ya. Marah Pak. Kalau marah gimana? Wow, terangnya. Kelas tinggi apa kelas rendah? Kalau kelas rendah nggak bisa. Tapi, Lah pasti ini lah. Pak Andri, Pasti ini lah. tapi benar dengan cara begitu anak jadi nggak jadi merasa dimarahin. Ya, sosok Jadi lucu. maunya marah apa marah-marah? Tawain. Tawain. Kalau marah-marah saya ini Pak, kalau bawa marah-marah saya tersinggung loh. Benar juga kalau marah. Kalau marah-marah pasti ada kata yang terucap. Marah-marah. Ya, kamu gitu, kita gini aja diem. Kalau marah dari perilaku bisa. Ngobrol aja terus. Betul, ngobrol. Kalau di kelas 2 mah bapak sakit gigi. Kelas Karena 2. memang teori nggak nyambung. Bulina jelasin Bulina. Gimana begini nggak kenal. Tahu ya? Mau makan apa? Terserah. Nah itu marah apa marah-marah? Kelas 6 bisa kan? Kelas 6 bisa. Mari Pak, saya terapi kelas 6. Ya. Oh, berisik. Dia bawa apa? Marah itu betul. Marah. Tahu itu. Nah, itu Bapak nggak marah-marah. Kamu kan nggak mau marah-marah, katanya mau marah-marah. Kamu tersinggung sakit hati. Jadi emang muka emang harus. Ini mau mie goreng nggak? Enggak. Mau mie goreng nggak? Enggak. Ya udah aku makan sendiri aja. Bagi dong. Ini kayak sama yang kita kelas 1 nih. Juga begitu aja. Setiap anggota kelas perlu belajar, ini kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai. Kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa diri terbaik. Nah, kelas 1 kelas 5 loh. Itu kelasnya pada suci kelas 5. Jadi ada. Kelas 7 ada? 5D. Oh, Kelas 7. 5D ya, 5D. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki makin tinggi. Makin kelasnya makin tinggi, bahasanya juga makin tinggi. Tampak seperti datang tepat waktu, sering hadir, tidak terlambat. Nah, ini pembuatan cara membuat Yang kelas. keyakinan kelas. Jadi cari dulu nilai-nilai dibagikannya apa, yang disepakati, kemudian baru kita membuat kesepakatan kelas. Contohnya yang dibagikannya ini. Ya. Yang penting melibatkan semua murid dalam membuatnya. Ini tabelnya dalam membuat keyakinan kelas. Bersikap positif. Semua yang keyakinan kelas bersifat positif. Tugas guru, tugas murid. Tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Yang bukan tugas guru nih, menyakiti atau disakiti. Menyakiti atau tugas yang bukan tugas guru. Nah, bisa lanjut. Mana saya mana? Ngopi Bang Le. Yang bukan tugas guru menyakiti atau Tandanya 5 menit lagi. kalau sesama curhat lagi kata
Kata Bu Linda. Apa yang sudah dilakukan di sini? Itu tadi kebutuhan dasar manusia ya. Dasar manusia ini. Ya. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Ini Bu, survival bertahan hidup. Ini murid juga ada kasus-kasusnya. Kemudian penguasaan, kemampuan atas kemampuannya nih. Yang nggak pintar di kelas, di luar menggunakan kekuatannya untuk melawan pengakuan. Biasanya itu. Pengakuan atas kemampuan. Atas kemampuan. Kemudian kesenangan. Ya ini yang tadi yang sambil-sambitan tuh. Mana gede amat. Iklan Ciki itu. Ya. Gibal ya. Nggak biasa deh. Yang kuning ya? Ini, Masuk. ini yang bungkus warna kuning. Iya. Yang ada rasa keju. Sebut banget ya? Ada yang bulat yang kayak bantal juga ada. Yang bantal belum kita nggak? Dunia berkualitas. Itu yang skibal. Oh, pilo. Lanjut. Yang penting dia mau. Jet set. Kemana jet set? Ini dia 5 posisi kontrol guru ya. Ibu-ibu kira-kira mau jadi pengontrol posisi kontrol di mana ya? Apakah menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Manajer. Pengennya sih manajer ya. Manajer ya. Manajer itu posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, membersihkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ya. Jadi orang manajer punya 2 kemampuan di bawahnya. Sebagai teman bisa, pemantau bisa. Yang diharapkan saya menjadi pemantau dan manajer di TGP. Orang jadi pemantau, orang jadi manajer. Tapi yang 3 itu tidak. Penghukum, membuat rasa bersalah dan teman. Ini penghukum, ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Penghukum. Membuat rasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Adik merasa bersalah atas kelakuannya, membuat hati ibu gurunya terpecah belah. Teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan. Ya ini humble, jadi bercanda aja terus ini. Tidak kontrol seperti ini kita ini pemantau kita ya. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Ya ini pemantau. Jadi kita memantau terus anak kegiatannya, kemudian memahami konsekuensinya memberi konsekuensinya harus dilanggar. Ideal manajer. Adik, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, tapi kamu kenapa? Kira-kira. Nah, inilah manajer, mengembalikan lagi kepada anak untuk memilih sosok bagaimana yang dia inginkan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki mas saya bisa nyalakan saya atau mengejar terus. Balik aja. Jadi Adi yang saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang saya tertinggal.
Kita tidak memberi stimulus respon, tapi dia yang mengontrol dirinya sendiri. Kembali ke teori kontrol tadi. Saya bisa menanyakan teman untuk kemudian baik, itu bisa dilakukan apakah besok ada masalah? Lagi tidak. Serius, potong dari banyak nih, banyak. Ya, ini posisi kontrol mengukur pembuatan salah teman atau manajer. Ada yang mau bertanya tentang posisi kontrol? Ada yang mau tanggapan? Jelas banget. Terakhir ya. Alhamdulillah. Dapat es krim. Kayaknya semuanya pernah saya lakukan. Segitiga restitusi. Aku ada. Segitiga restitusi adalah suatu langkah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah dalam menanyakan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi yang bisa kita praktekkan terhadap anak-anak yang bermasalah. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Kita tanya keadaannya bagaimana. Kemudian kita menanyakan tindakan-tindakan salah yang dilakukan. Kemudian kita menanyakan keyakinan yang dilanggar. Apa manfaat segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang tadinya gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari pertanyaan adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi, anak yang sedang mengalami mencari perhatian karena 1 atau 2 kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, itu anak gagal. Ya, kita anggap anak gagal. Dan dia mencoba memenuhi kebutuhan dasar, namun ada benturan. Kalau kita kritik dia makin gagal. Dia dong, kalau namanya lagi memenuhi kan dalam posisi gagal. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kalimat-kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti bisa berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan ketika dulu SD, pernah kok terlambat juga. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari yang salah, kita cari solusinya dari masalah ini. Kamu buat seperti itu, jadi bangkitkan lagi semangat ya bahwa dia bisa kembali lagi menjadi baik karena sejatinya anak berbuat salah itu dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar dia. Kalau kita mau memenuhi kebutuhan dasarnya, kita pahami kebutuhan dasarnya dan mendasari sebuah, kita akan bisa menemukan cara. Ya, kita yang penting harus tahu dulu kebutuhan dasar dia ini apa dulu, baru kita bisa menemukan caranya. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar yang kita dasari sebuah tindak, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut dari kontrol, semua tindakan manusia baik buruk dan baik pasti memiliki tujuan. Seorang guru harus memenuhi dari kontrol. Bahasanya seperti ini. Bahasanya validasi gitu. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan dong mengapa melakukan hal itu. Iya Pak, saya punya alasannya. Habis saya diginikan oleh dia, jadi dia saya tarik bajunya sampai copot. Misalnya menghina atau berantem di lapangan, kemudian apa sadar dia menarik baju ke tengah pada copot kakinya itu. Misalnya kejadian seperti itu. Dia punya alasannya pasti. Kamu boleh bertanya tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Boleh punya sikap tapi sifat baru sifat yang baik. Ya saya mau perbaiki Pak, perbaiki kancing-kancingnya, yaitu sifat yang baik. Jadi kita gali terus ya. Udah narik baju dia sampai copot kakinya, apalagi perilaku yang kamu teruskan. Ya saya mau perbaiki kaki baju, itu yang disebut sikap yang baru. Tanya terus, gali terus. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ya dari dalam. Identitas sukses telah tercapai, langkah 1 sudah tercapai, langkah 2 tinggal apa yang salah telah divalidasi, dia bisa merasa ini salah kemudian mau berubah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan.
Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita sepakati? Kembali keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kamu sepakati, yang kamu langgar? Misalnya kalau, oh ya saya melanggar tidak saling menghormati teman. Dia memahami, dia melanggar. Terus bayangkan, apa bayangan kamu tentang seorang yang ideal? Nah, kamu jadi orang yang mau jadi orang seperti apa? Jadi orang yang baik Pak, biar mereka menjawab. Seperti itu ya. Biar mereka menjawab. Biar terus saja. Kita hanya menuntun aja. Ini contohnya. Mario dengan Pak Joko. Kasusnya habis. Terima kasih Ibu Bapak. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih banyak semua dukungan dan waktunya. Walaupun ini hari muda bagi Ibu Bapak yang harus saya istirahat, harus menemani saya, beribu-ribu ucapan terima kasih esokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, habis ini syukuran selamatan. Tinggal minumnya.